Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel YouTube Jaki Putra Farm, peternak asli Kabupaten Malang. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman tentang cara membuat pakan fermentasi. Dan kali ini saya akan membuat pakan fermentasi dari bahan ketebon atau pohon jagung. Bisa kita lihat lahapnya sapi saya makan pakan fermentasi. Lahapan makan fermentasi daripada makan hijauan itu lur, itu sendiri ya. Nah, jadi ini berbahan dasar tepung jagung, kurang lebih sekitar 4-5 kintal, karena tidak ditimbang ya, dikira-kira saja, dan dikasih garam sebanyak 4 kilo. Fungsinya untuk menambah rasa pada ketebon jagung yang akan difermentasi, dan juga garam memiliki kandungan kalsium dan juga mineral ya. Oh iya lur, ini videonya sengaja suaranya saya edit karena video aslinya sangat bising banget. Terus ditambah sama kulit kopi. Kulit kopi ini fungsinya itu untuk menyerap kadar air yang ada pada material kita atau bahan baku. Kalau misal dari tebon ya kan bisa mengurangi kadar airnya dari tebon. Dari rumput otot juga bisa mengurangi kadar air. Jadi intinya pakan fermentasi dan pakan silase, intinya itu rendah kadar air. Kunci keberhasilan buat pakan fermentasi dan silase itu kedap udara anaerob dan juga menjaga kandungan kadar air. Maksudnya menjaga kandungan kadar air itu kita bikin serendah mungkin gitu lur. Saya jamin pasti berhasil dan tidak akan gagal. Tebon jagung ini mengandung tinggi serat ya, dan kulit kopi juga sangat tinggi seratnya. Jadi ini saya bikin pakan fermentasi ini untuk sebagai sumber serat, dan ada juga di ketebon jagung ada juga jagung-jagungnya itu ada sedikit karbohidratnya. Sedikit saya jelaskan lagi keuntungan pakan fermentasi. Itu dikala kita hujan apa sibuk nak sempat ngarit atau merumput, itu cukup kita buka bank pakatnya yang kita bikin seperti ini. Dan juga keuntungan kedua, material yang kita fermentasi itu bisa irit, maksudnya bisa irit. Kalau kita kasihkan langsung hijau gitu, biasanya itu batangnya tidak dimakan, banyak rapennya kalau bahasa Malangnya. Tapi kalau kita seleb seperti ini dan kita proses fermentasi ataupun silase, itu biasanya habis lur, sangat lahap dan tidak ada sisanya. Dan cairan yang kita tuang ini itu air dicampur sama molasses dan juga dicampur sama E4 sama E4 ya. Jadi takarannya air sebanyak 4 liter, dikasih 15 tutup, maksudnya dikasih 15 tutup E4 sebagai bahan fermentasinya, bakterinya. Dan juga molassesnya kita kasih 3 literan untuk sebagai perasa, karena molasses rasanya agak manis ya.
Sangat simpel banget Lur. Tolong jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham dan sedikit saya jelaskan. Dan apabila kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Bila tidak ada molasses bisa diganti dengan tetes tebu ya Lur. Bisa diganti dengan gula. Molasses ini kita pakai tetes tebu. Dan apabila nggak ada kulit kopi di daerah teman-teman, itu bisa juga pakai dedek padi, pakai janggel giling, pakai kulit kacang kering yang udah digiling. Nah, fungsinya itu Kak, yang penting kering dan fungsinya untuk menyerap kadar air gitu aja Lur. Biar tidak gagal. Biasanya kalau terlalu banyak kandungan kadar air, itu biasanya busuk gitu Lur. Nah, simple kita urap-urap seperti ini aja. Nah, kita oplos. Dan sebetulnya meskipun tidak pakai apa itu E4 atau molasses, itu kita silase, kita chopper dan kita simpen gitu aja udah jadi loh, karena di tebon juga mengandung bakteri-bakteri yang bisa memfermentasi bahan itu sendiri. Oh iya Lur, jangan lupa dukungannya dengan tekan like, komen, share, dan subscribe. Dan juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Karena tanpa sedulur semua, channel YouTube Zaki Putra Farm tidak akan bisa berkembang. Jadi enaknya kalau kita udah nyimpen pakan, punya bank pakan, kita dikala waktu hujan, sibuk, tidak sempat mencari hijauan, itu langsung bisa kita kasihkan Lur ya. Dan ini menurut saya cuman pengganti rumput Lur, emang rumput ya Lur. Maksudnya itu pengganti dikala kita tidak sempat mencari rumput. Dan untuk setut biar gemuk itu kita pakai konsentrat buatan sendiri. Nah, cara bikin konsentrat sendiri itu videonya ada di video sebelumnya Lur ya. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Nah, dan kita masukkan tong Lur ya. Dan usahakan sepadat mungkin Lur. Nah, dipadatkan sepadat mungkin biar tidak ada ruang untuk bakteri jahat berkembang. Nah, maksudnya itu kalau padat itu tidak mudah berjamur gitu aja Lur. Nah, sangat simpel Lur. Dan untuk satu tong pakan ini kalau kita kasihkan full sama sapi, satu ekor sapi, satu tong ini bisa jadi 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu. Pasti suka Lur, hewan-hewan pasti suka. Nggak usah diajarin kalau dengan cara ini, biasanya kambing, sapi itu langsung suka, tapi ini bahannya untuk sapi Lur ya. Kita pakai tepung jagung khusus untuk sapi nih. Karena kita kasih garam dan juga kita kasih molasses tadi fungsinya untuk membuat rasa dari pakan itu sendiri menjadi sedap gitu Lur. Nah, kita padatkan sepadat mungkin
Nanti setelah padat kita tutup serapat mungkin Lur ya, dan kita tunggu selama bagusnya itu 21 hari. Dan kalau kepepet, maksudnya kepepet itu 1 minggu udah bisa dikasih Lur. Udah dikasihkan itu udah bisa. Cuman biasanya kalau masih 1 minggu, 2 minggu umurnya itu masih asam, baunya masih asam. Ya, saksikan sampai selesai Lur. Semoga bermanfaat sedikit pengalaman ini. Bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur peternak. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Karena masih belajar juga ya Lur. Kita sama-sama belajar dan semoga video dan sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam bahagia seluruh peternak Indonesia.